Adha Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan di Polres Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh beberapa perwakilan. Mari kita ikuti pelaksanaan rapat koordinasi terkait pelaksanaan Idul Adha. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kasatlantas Polresta Banyumas. 3. Rapat koordinasi persiapan Idul Adha 1441 Hijriah dan operasi patuh Kadi 2020. 4. Foto bersama 5 kelompok. Hadirin yang kami hormati, demi lancarnya kegiatan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan acara selanjutnya sambutan Kasatlantas Polresta Banyumas kepada Kompol Davis Husin Ismara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Banyumas, langsung Bapak yang terhormat Bapak Ketua Basnas, yang terhormat Bapak Ketua dari Kemenag, yang terhormat Bapak dari Dinas Sormas Kabupaten Banyumas, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan dari Kocak. Kocak ini merupakan kepanjangan singkatan dari komunitas ojek online Cinta Kamtimas Kabupaten Banyumas. Anggotanya saat ini 1.776 ya, anggota Kocak yang sudah bergabung dengan komunitas ini. Alhamdulillah wasyukurillah, pada pagi hari ini Bapak Ibu kami undang ke Aula Sumarto Satlantas Polresta Banyumas dalam rangka persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha. Sebentar lagi, mungkin seminggu lagi ya Pak ya. Kalau nggak salah hari Jumat, 31. tanggal 31 hari Jumat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita dari kepolisian, khusus dari Satuan Lalu Lintas, karena bertepatan dengan dilaksanakannya Operasi Patuh Candi 2020. Operasi Patuh Candi 2020 sendiri merupakan operasi patuh yang beda dari biasanya. Kalau tahun-tahun kemarin pada saat operasi patuh kita intens untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas, tapi pada tahun ini karena situasi wabah pandemi ini target dan sasaran kegiatan operasi itu juga berubah. Perintah langsung dari Bapak Kapolri dan Bapak Kakor Lantas menyampaikan hanya 20% kegiatan penindakan pelanggaran dari 100% kegiatan yang akan kita laksanakan, hanya 20% yang menyasar pada kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas. Kenapa tetap diadakan penindakan pelanggaran lalu lintas? Karena ternyata Pak, jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang ada di Banyumas ini khususnya itu cukup tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan jumlah orang yang meninggal karena COVID-19, Tinggi kecelakaan. tinggi orang meninggal karena kecelakaan Pak. Jadi ini kami mohon bantuannya untuk bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat ya. Wabah COVID-19 ini memang menjadi salah satu momok juga bagi kita, tapi ternyata ada momok lain yang namanya kecelakaan lalu lintas ya. Ini harus kita barengkan kegiatan pencegahannya. Jadi 100% kegiatan operasi patuh itu, 20% kegiatan represif tindakan pelanggaran, sisanya adalah kegiatan preventif dan preventif. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, rapat koordinasi, merupakan salah satu langkah preventif dan preventif dalam rangka mencegah masa berkerumun pada saat Idul Adha ya, yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu pada saat
distribusi daging korban. Sekaligus pada pagi ini kami ingin mendatakan sekaligus Pak dan mohon informasi dari Bapak-Bapak semua, kira-kira nanti teknis yang akan dilakukan itu seperti apa dan apakah bisa nanti kita ikut membantu dari rekan-rekan Kocak ini. Selama ini kalau Bapak melihat ya, mulai dari awal wabah pandemi ini terjadi awal April ya, pertengahan April, dari rekan-rekan itu sudah bantu kita Pak, mulai dari penyekatan di perbatasan ya, pemeriksaan kesehatan itu ikut bantu sebagai sukarelawan. Apalagi kemarin Mas yang barikade jalan dalam rangka ini, dalam rangka membantu kepolisian untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Karena itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, saya dari JMI, ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan atau informasikan. Pertama, JMI sebenarnya sekitar seminggu yang lalu itu sudah menyampaikan Kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati bahwa intinya sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban berjalan seperti biasa. Jangan kemudian hanya karena pandemi kemudian mengurangi ghirah peribadatan. Oleh karena itu di surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Pak Bupati itu yang pertama terkait dengan tata cara sholat. Nah, tata cara sholat sudah dibahas di kamar lain. Hari ini kita akan diskusi tentang penyembelihan. Di surat edaran tersebut sudah jelas disebutkan bahwa apabila ada takmir masjid atau panitia kurban akan melaksanakan dua kegiatan itu, maka yang bersangkutan harus membuat surat permohonan izin kepada bupati melalui camat. Dan di camat itulah ada gabungan dari tim COVID gugus tingkat kecamatan. Ada camat, ada puskesmas, ada polsek, ada danramil. Nah, tentunya data-data panitia kurban itu sudah masuk di tim COVID kecamatan. Artinya menindaklanjuti yang disampaikan oleh Pak Ansori tadi terkait dengan keterlibatan polsek sudah secara otomatis mempunyai data itu. Kemudian yang kedua, setelah surat izin itu keluar, ada dua panitia. Yang pertama adalah panitia kurbannya, yang kedua pengawasnya. Jadi yang maju itu harus mengajukan dua itu, siapa yang jadi panitianya, siapa yang jadi pengawas COVID-nya. Sehingga tadi kekhawatiran Pak Ansori dan kita semuanya, siapa yang berkerumun di luar adalah tanggung jawab pengawasnya. Kemudian bagaimana teknis penyembelihannya juga tanggung jawab pengawas dan panitia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara penyembelih, antara pemotong daging, antara pemotong tulang harus beda. Jadi tidak bisa jadi satu. Maka tadi panitianya siapa yang motong, siapa yang nyembelih, siapa yang meteli itu sudah satu persatu. Kemudian terkait dengan diskusi pada pagi hari ini bahwa tidak boleh daging diambil, harus diantar. Tadi disampaikan oleh Pak Ansori, kalau di desa tentunya skupnya kecil. Tetapi kalau di masjid-masjid kota, masjid-masjid kecamatan, tentu ini akan disampaikan di luar wilayah itu. Dan kemarin kita sudah diskusi dengan beberapa takmir masjid, Pak Ansori, bahwa jumlah hewan kurban pada masa pandemi ini justru naik, Pak. Kebaliknya juga dengan situasi seperti itu saya turun, malah naik. Ternyata setelah diselidiki, banyak muncul kesadaran masyarakat untuk berbagi. Yang kedua, banyak muncul yang orang kurban itu beribut. Kalau dulu nyembelih sendiri, Pak, karena kan harus minta izin kemana-kemana. Akhirnya kebanyakan sekarang dititipkan di masjid.
Dan dari diskusi dengan takmir masjid itu, mereka sudah menentukan siapa calon penerima. Jadi jauh-jauh hari sebelum, contoh Masjid Agung, Baitusalam, masjid apa, dia sekarang sudah sekitar 7 sapi. Dari 7 sapi itu sudah bisa memprediksi untuk sekian orang dan akan dikirim kemana. Oleh karena itu terkait dengan Pak Kasat, ketika melibatkan apa tadi namanya? Ojak itu, dari izin yang disampaikan oleh takmir masjid itu, yang kemudian masuk ke tim COVID kecamatan, nanti tim COVID kecamatan silahkan berbuat. Tentu kan masuk ke Polres itu dikoordinasikan, terutama yang daerah-daerah kota. Karena saya yakin dan kita juga berpikiran berkaitan dengan operasi tadi, saya khawatir itu ketika ngirim barang itu protap keamanan tidak terjaga karena bawanya banyak. Dan biasanya mereka cenderung lah nunggu ibadah iki gitu ya. Antar desa bisa terjadi tidak pakai kendaraan dan lain sebagainya, sehingga inisiatif Polres kemudian menggandeng Kocak ini ya juga salah satu inovasi terbagus ya di tahun ini ya baru ya. Dan mudah-mudahan pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha kemudian hewan kurban insya Allah tahun ini akan menjadi lebih tertata lagi. Sekali lagi terima kasih bahwa surat edaran insya Allah sudah kita edarkan jauh-jauh hari ke takmir masjid, ke kecamatan, ke kepala KUA, insya Allah sudah memahami semua dan sudah kita pantau beberapa masjid sudah minta izin untuk pelaksanaan ibadah. Kemudian di tingkat kabupaten, Bapak sekalian, kita akan laksanakan sholat Idul Adha di alun-alun. Jadi sudah kita siapkan, kita tata semuanya. Ya insya Allah malam Jumat kita bikin soft. Demikian Pak Kasat dan sekalian yang saya hormati.